gue lebih sepakat kayaknya sequel, tapi tidak keberlanjutan cerita. Justru gue agak beda pendapat sedikit sama lo, Mas. Iya, Kalau nggak menurut gue apa-apa. justru sequel dan keberlanjutan cerita. Oke dah, gue sepakat dah jadinya. Lupa gue itu. Sequel aja ya. Sequel aja. Hai. Balik lagi di Ngopi, ngobrolin film. Hari ini kita bakal ngobrolin film The Platform 2. The Platform 2 yang tayang di Netflix. Ini ceritanya sama kayak di The Platform 1, di mana ada sekelompok orang, beberapa orang-orang yang masuk ke si ruangan platform itu. Dan kali ini ada karakter baru. Si dua orang karakter baru ini namanya siapa? Perempuan dan Sumiatin ya? Iya. Mungkin buat yang belum nonton, film The Platform itu intinya ngebahas tentang penjara vertikal. Jadi ada sekitar 333 lantai 333 ya, 333 lantai, di mana setiap 1 bulan orang-orang yang ada di setiap lantai itu akan diacak dan diubah nih. Betul. Jadi setiap 1 bulan mungkin yang tadinya di lantai 72 bisa ada di lantai 180 atau sebaliknya gitu. Jadi benang merah film ini adalah pembagian makanan di setiap lantai yang menggunakan sistem platform. Jadi platform itu turun dari lantai paling atas ke lantai paling bawah. Yang mana ini tuh ngebuat kayak orang-orang yang ada di lantai-lantai atas itu punya kebebasan untuk dan punya kebebasan makanannya masih banyak gitu. Karena masih banyak. Sedangkan yang di bawah-bawah tuh enggak, dan kemungkinan nggak dapat makanan sama sekali gitu. Kalau di platform 1, seingat gue itu tuh nggak ada tuh sistem kayak makan makanan yang cuman dipilih doang. Kalau di platform 2 kan emang adegan pertama tuh langsung adegan wawancara kayak makanan kesukaan lo apa, ya kan, makan kesukaan lo apa, makan kesukaannya apa. Terus nanti setiap hari yang boleh dimakan cuman itu, gitu. Kalau di platform 1 sih nggak ada, cuman emang bener-bener nge-highlight kayak gimana lo bisa bersikap nggak serakah kalau misalnya lo lagi di lantai atas, dan lo bisa ngerasain dampaknya kalau lo serakah kalau lo lagi di lantai bawah gitu doang. Kalau di platform 1. Sama kayak platform 1, platform 2 ini masih juga pakai sistem yang kalau misalnya melanggar suhu ruangannya jadi Panas. Dingin atau panas? Iya, dingin atau panas, ya benar. Sama pendapat karakternya paling sekarang lebih ada kelompok yang dinamain loyalis gitu. Iya. Iya, Loyalis. benar. Dan masuk kelompok yang menciptakan hukum di itu apa Platform. namanya, di platform itu gitu. Yang mereka namanya itu apa tuh? Daging babi ya? Sebenarnya kayaknya daging babi, cuman kayak penyebutan Spanyol kayaknya. Daging. Iya, jadi daging. Iya, jadinya. Kalau yang pertama kali nggak pernah nonton platform 1, tiba-tiba nonton platform 2 tuh mau ngomong apa sih gitu. Itu yang akhirnya nggak terbiasa sebenarnya. Tapi ketika platform 1 rilis pada zaman COVID waktu itu tuh jadi penonton paling banyak mecahin rekor Netflix gitu. Karena subscribe-nya aja tuh sampai 50 juta lebih pada saat itu gitu, ketika film ini rilis tuh yang pertama. Soalnya itu tayangnya di tahun 2020 dan lagi pandemi tuh. Iya, jadi benar. orang jadi pada langganan. Secara ide juga fresh banget kan? Iya, benar. Yang kayak ginian ya. Jarang. Sangat menarik sih karakter-karakternya, apalagi banyak penggunaan bahasa Indonesia ya. Benar. Dengan nama karakternya. Dengan Iya. penamaan karakternya itu punya relevansi jauh lebih dekat kan ke penonton-penonton Indonesia atau Southeast Asia gitu. Jadi lebih relate lah sebenarnya. Dan ditambah lagi secara teknis emang emang dibikin Proper banget ya. iya, vibes-nya tuh emang mencekam gitu loh. Iya. Jadi nggak ada spasi buat kita nafas gitu. Iya, benar. Jadi secara cutting cepet, secara montasnya juga sangat ya lumayan menarik sebenarnya. Gua nggak tahu itu emang emang dibentuk di praproduksinya atau emang tiba-tiba muncul idenya ketika udah di dalam timeline gitu. Akhirnya ternyata untuk mendelivery ini kayaknya dibikin gaya editingnya kayak gini nih. Iya, itu gitu. itu editingnya tuh sangat menolong sekali di film ini karena kalau dilihat ini benar-benar nggak ada eksterior kan, interior semua. Iya. Film interior semua tuh kalau editingnya nggak bisa delivery emosinya tuh ya udah tuh message-nya nggak nyampe, karakternya nggak bisa dimengerti gitu. Ya cuman ya impact-nya juga
banyak yang miss gitu. Iya sih. Banyak yang miss secara dari ceritanya, dari dialognya gitu, karena secepat itu. Iya, orang belum sempat nangkap ya sebenarnya. Iya. Iya. Jadi kayak kita nggak dikasih buat mikir dulu gitu, langsung Ya, karena kasih konflik baru, kasih konflik baru. Terlalu banyak yang mau diceritain kan. Tapi gue suka transisi antara dari mana namanya, yang dari Interview. ruangannya menuju ke interview, keren banget ya. Iya. Setuju. Iya, di kalau ya sound efeknya, musiknya, Benar. skornya, Bagus scoringnya banget. gitu, lumayan ini sih ngebantu banget sih. Cuman sebenarnya kita tahu nih yang dari platform 1, platform 2, yang kita tahu kayak film itu kayak emang ngeceritain kritis sosial gitu kan. Iya. Sosial, Iya. ya. Banyak banget tuh. Yang tingkatan-tingkatan ya, kayak misalkan yang paling atas dapat makannya, paling bawah cuma dapat makan gitu. Iya, dapat piring doang. Tapi kayak mereka tuh bereksperimen gitu, bereksperimen kayak lo kalau misalkan di atas akan adil apa enggak? Iya. Betul. Atau di bawah lo akan terima apa enggak? Iya. Itu makanya sebulan sekali mereka diacak tuh. Iya. Gitu. Platform 1 dan platform 2 emang belum ada di reveal, baru di reveal aja gimana cara mereka pindah aja di platform 2 kan. Iya. Platform 1 tuh nggak ada tuh, kita baru tahu kalau ternyata mereka pakai anti gravitasi segala macam di ending. Iya. Yang di platform 1 kita juga sebenarnya cuma taunya kalau misalnya udah 1 bulan akan ada saatnya mereka pas bangun tidur, mereka nggak sadar bangun tidur udah pindah ke lantai yang lain. Gitu. Teknisnya baru kita tahu di platform 2. Oh gitu caranya. Karakter anak kecil kalau menurut kalian gimana? Itu sebenarnya ya mungkin orang lain yang ngelihatnya kayaknya itu semiotika deh. Padahal itu bagian part of scene yang diparalel sebenarnya menurut Ternyata. gua. Ternyata. Karena di akhir ada di reveal sedikit penjelasan tentang Iya. hal itu kan. Tapi ketika dalam perjalanan kita menonton memang terlihatnya kayak semiotika yang indah aja gitu. Bahwa antara scene sebelumnya dan scene anak kecil tuh punya keterkaitan emosi satu sama lain dan ada message yang mau disampaikan sama direkturnya, itu kelihatan banget sebenarnya. Kalau menurut gue sih nggak tahu ya, mungkin karena di platform 1 endingnya selalu diakhiri sama si anak kecil juga, tapi anak kecil cewek kalau platform 1. Platform 2 anak kecil cowok. Gue nggak tahu seberapa jauh maksud scene itu sih, cuman gue nangkapnya adalah message yang ini disampaikan bahkan di saat terpuruk pun, orang seburuk apapun yang ada di platform bawah pun masih punya hati nurani gitu untuk nggak makan dia tetap dibiarin naik ke atas di platform paling bawah di lantai 333. Tapi perbedaan yang paling jelas sih kalau misalkan di platform 1 dia nggak ada hukum ya. Iya. Iya kan, nggak ada kaum loyalis, nggak ada kaum apa gitu. Nggak ada. Di platform 2 tiba-tiba ada daging babi yang apa ya, yang bikin hukum sendiri, Iya. yang mereka berkuasa jadinya gitu. Iya. Menguasai rantai Ya, makanan. Kayak kalau gue sih mungkin terlalu jauh, gue nggak tahu terlalu jauh apa enggak, tapi gue melihatnya kayak peradaban gitu. Iya, civilization. Kan di platform 1 kayak manusia yang masih primitif, Iya. yang saling ini loh, kayak emang kemauannya apa langsung di ini Iya, gitu. Terus makan. kalau misalkan di platform 2 mulai terbentuk hukum, Iya. mulai terbentuk aturan-aturan gitu. Ada resistensinya Iya, juga malah. Ada aturan, setelah itu ada revolusi. Iya, ada revolusi. Mereka harus, karena aturannya nggak memihak Betul. mereka gitu kan. Semiotikanya tuh mungkin ada di si penggambaran lukisan kali ya yang kayaknya Iya. di-relate banget sama karakter perempuan itu tuh yang Seniman itu. wah, buat gue sih Iya. itu ternyata yang bikin dia bisa tersadar ketika setelah proses pembantaian tuh akhirnya penonton dikasih tahu dan itu rapih menurut gue. Plotnya tuh informatif, informasi yang kita dapat tuh sedetail itu gitu loh. Akhirnya kita nggak miss kayak kok tiba-tiba melayang. Kenapa gini ya? Iya. Kok tiba-tiba melek. Sayangnya dia palanya kebentur kan. Kalau nggak kebentur dia juga naik tuh ke lantai 1 tuh barengan sama si anak laki-laki itu. Tapi emang dia, gua nggak tahu ya apa lo masih logis apa enggak, karena dia nggak pakai apa-apa kan. Iya. Nggak pakai masker, nggak pakai apa. Iya, kenapa bisa di sini bisa itu, bertahan yang dia makan itu gua nggak tahu itu makan itu emang mempengaruhi dia bisa lebih sampai nafas gitu. Iya, sampai tahan sama si gas itu ya. Iya. Iya. Bener. Karena nggak dijelasin sih. Makanya sampai sekarang mungkin banyak yang nganggap itu plot hole kan, karena dibandingkan kayak supporting yang lain yang menghadapi situasi itu harus pakai helm full, terus pakai kostum segala macam, Kenapa dia aman ya? bisa aman-aman aja tuh. Sama orang-orang yang mati yang hidup lagi itu gimana? Ya, kalau menurut gue itu kan orang-orang yang mati itu kan orang-orang yang deket sama dia kan. Iya. Sama si Ya, perempuan. kayaknya itu imajinernya si siapa? Si perempuan Iya. kayaknya. Lagian nggak ada manusia yang bisa bertahan. Misalkan kalau dia di lantai bawah kayak waktu sama si karakter yang gendut itu, nggak mungkin dia nggak
nggak makan 1 bulan gitu loh. Kalau manusia normal tidak dalam genre fiction, itu udah pasti mati tuh dia. Ngomong-ngomong soal si orangnya itu udah mati, apa jangan-jangan dia juga udah mati? Makanya ada penggambaran anak kecil yang setiap 1 bulan ditaruh di lantai 33, 333 kayaknya ya. Anak-anak dikumpulin segitu banyak tuh biar rantainya tuh rantai platformnya tetap berjalan. Terus habis itu kita diingetin sama scene yang tadi ya si Goreng. Oh iya, si Goreng. Yang dari platform 1 ketemu sama anak kecil, ternyata anak kecil yang di platform 1 itu adalah si perempuan. Gitu. Tapi menurut kalian berarti survival kalau menurut gua. Prequel atau sequel? Menurut lo deh. Soalnya kan si direkturnya katanya nggak memberikan statement ya. Benar, tapi seliweran lah di mana-mana bilang ini prequel, tapi ada juga yang sepakat kalau ini sequel. Kalau menurut lo gimana? Gue sequel karena dari judulnya aja udah 2 kan. Ya, memang kalau misalkan dia nggak bikin 2 harusnya kayak atau judul before apa gitu atau apa gitu. Tapi kayaknya 2 deh, emang 2. Gue lebih sepakat kayaknya sequel, tapi tidak keberlanjutan cerita. Sama kayak Joker tuh, lebih ke keberlanjutan karakter. Jadi kendaraan film ini adalah si karakter aja, karakter perempuan. Jadi nggak sama sekali dengan setting yang tetap sama. Itu aja sih. Kalau menurut gue sequel sih. Justru gue agak beda pendapat sedikit sama lo, Mas. Kalau menurut gue justru sequel dan keberlanjutan cerita. Karena di platform 2 ini kan udah ada sistem ada si daging babi tadi kan, babi. Bener-bener. Sedangkan di platform 1 itu tuh nggak ada, bener-bener 2 karakter Trimagasi dan si si Goreng itu tuh baru cuman kayak orang baru aja. Kayak orang baru yang ada di sana, terus lebih ke mempertanyakan sistem yang ada di situ, terus baru masih unfamiliar lah sama situasi itu. Sedangkan di platform 2 udah ada sistem itu, terus justru keberlanjutan ceritanya adalah ada orang baru yang justru mempertanyakan dan mendebatkan sistem itu yang dibuat sama Goreng. Oke dah, gue sepakat dah jadinya. Lupa gue itu. Sequel aja ya. Sequel aja. Iya sequel aja. Gue juga sequel kan tadi, cuman gue nggak bilang keberlanjutan cerita karakter aja. Benar betul. Ya udah gue juga ikut deh. Ya gue sequel tadi. Nah. Karena kalau gue dari garis merah yang gue dari platform 1 platform 2 itu melihatnya peradaban aja. Jadi dari nggak ada hukum jadi ada hukum. Ya Benar. Rate aja ya. Gue Dari 7,5. 7,5. Tingginya. Gue sama lah. 7,5. Ya udah 7,5. Gue 7,5. Gue juga suka, masalahnya gue suka gitu. Oke, gue 7. Ya, rata-rata lah ya. Sama ya. Sama. Kalian sih harus nonton sih menurut gue. Harus nonton. Harus nonton. Fresh banget. Tapi emang harus jangan lagi mikirin yang lain, nonton aja. Takutnya ada Ngapain mikir yang lain? Iya, lagi ada masalah nonton itu makin pusing. Tambah pusing, jangan. IMDb sama Rotten memang indikator, Iya, tapi karena kita juga nilai. iya. Iya. Nikmatin aja. Percaya sama bagus kita. kok. Bagus. Percayalah. Percaya. Sip. Oke, kira-kira gitu review kita untuk film The Platform 2. Mungkin buat yang udah nonton bisa bantu komen di bawah menurut kalian gimana. Dan untuk yang mau kita review film apa nextnya boleh di komen juga biar kita bahas nanti, oke? Bebas mau film apa aja. Mau film India, mau film Asia, mau film Eropa, mau Hollywood, mau Indonesia, bebas. Tulis aja di kolom komen. Oke deh. Bye-bye, see you next time. Bye-bye.